Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja. Terima kasih, Dara. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih, Dara. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bye-bye. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terima kasih. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Good job. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Terima kasih. Shalom adik-adik Victory Kids. Apa kabarnya nih semuanya yang ada di rumah? Sekarang kita mau sama-sama siapin hati kita. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. 1, 2, 3. Adik-adik yang di rumah lebih semangat ya memuji dan menyembah Tuhannya. Sama-sama katakan 1, 2, 3.
angkat satu pujian lagi, yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Semangat ya. Oke. Pakai gerakan oke di rumah. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semuanya di rumah? Tentu semuanya dalam keadaan baik ya. Om Teddy percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik boleh tutup matanya dan kita tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau Allah baik. Engkau Allah yang tetap mengasihi kami sampai hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar
firman Tuhan. Tolong bagi guru yang mengajar, bahkan bagi adik-adik yang ada di rumah, biarlah mereka juga boleh diberi pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini untuk kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik pagi hari ini masih ingat enggak 2 minggu yang lalu ceritanya tentang apa ya? Ayo adik-adik yang ada di rumah masih ingat ceritanya tentang apa? Waktu itu Allah membuat satu mukjizat yang luar biasa bagi bangsa Israel, di mana mereka boleh menyeberangi satu lautan ya, Laut Merah, di mana lewat pimpinan Musa Allah bekerja sehingga Allah membuat yang tadinya laut menjadi tanah yang dibelah dua menjadi tanah yang kering ya, sehingga bangsa Israel boleh berjalan di tempat yang kering. Karena itu semua karena mujizat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan bagi bangsa Israel. Nah adik-adik kita akan melanjutkan cerita kita pada minggu ini ya. Minggu ini ceritanya judulnya itu misalnya Allah memberikan mana ya. Misalnya Allah memberikan mana. Adik-adik boleh membaca ya, misalnya baca di rumah ayat firman Tuhannya di dalam Keluaran pasal 16 ya. Sampai semua dari ayat 1 sampai seterusnya gitu ya. Adik-adik boleh baca ya di Keluaran pasal 16. Bisa di situ semua diceritakan tentang perjalanan bangsa Israel ya. Dan hari itu setelah orang Israel kan mereka sudah tadi melewati Laut Merah ya, mereka sudah melintasi Laut Merah gitu dan Tuhan menolong mereka bisa menyeberang dan mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Itu semua mujizat yang Tuhan boleh nyatakan atas orang Israel. Nah adik-adik hari ini kita melihat bahwa Tuhan juga kan yang sudah membawa bangsa Israel ya untuk keluar dari tanah mana? Perbudakan ya, yaitu tanah Mesir. Bahwa Allah sendiri yang membebaskan mereka lewat pimpinan Musa ya, bersama dengan juga abangnya Harun ya. Di mana Allah memberikan satu tanggung jawab yang besar bagi Musa, bahwa Musa yang akan memimpin bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan. Di mana bangsa Israel waktu itu di Mesir, bahwa hidup mereka penuh dengan ketidaknyamanan ya, bahwa mereka di sana menjadi dikerja paksa ya, mereka menjadi bahwa di Mesir bahwa orang Israel mereka hidupnya tidak enak ya, sangat prihatin gitu dan makanya Allah mau membebaskan mereka untuk keluar dari tanah Mesir gitu ya. Dan hari ini kita lanjut tadi bahwa kita akan lanjut setelah bangsa Israel berangkat dari Elim ya. Dan bangsa Israel itu ada di padang gurun Sin ya adik-adik ya. Mereka sudah berjalan, mereka sudah melintasi padang dari berangkat dari Elim, mereka dekat gunung Sin gitu Dan kita tahu bahwa ketika dalam perjalanan orang Israel ya adik-adik, ketika mereka keluar dari Mesir, pasti orang Israel kan membawa banyak bekal makanan ya di dalam perjalanan yang panjang gitu. Karena mereka menuju satu tempat yang sudah dijanjikan Allah kepada orang Israel, itu tanah perjanjian. Nah, ketika mereka keluar dari Mesir bahwa mereka pasti sudah menyiapkan bekal makanan ya untuk sepanjang perjalanan mereka yang panjang. Mereka pasti menyiapkan roti ya, makanan-makanan kecil gitu ya, supaya mereka tidak kelaparan di jalan. Tapi adik-adik bahwa setelah mereka berjalan terus ya, dari hari ke hari mereka berjalan terus gitu dan satu hari adik-adik bahwa semua persediaan yang dibawa oleh bangsa Israel, umat Israel semuanya habis, nggak ada lagi gitu stok makanan mereka. Nah adik-adik ingat nggak zaman dulu nggak ada toko makanannya, nggak ada tempat jual makanan nggak ada rumah makan ya di sana zaman dulu nggak ada yang jual roti gitu, nggak ada tempat jual roti ya. Tapi kalau sekarang kan banyak ya adik-adik ya. Tapi waktu zaman Israel ketika mereka melewati padang gurun tidak ada namanya tempat untuk mereka membeli roti gitu, sekalipun mereka punya uang gitu tapi mereka tidak bisa karena di padang gurun gitu di padang pasir. Di mana bahwa tidak ada mungkin kehidupan di sana kecuali
hal-hal yang mungkin bisa membahayakan kehidupan gitu misalnya. Dan hari ini misalnya kalau misalnya kita melihat bahwa tadi setelah orang Israel kehabisan bekal mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa nggak sih adik-adik kepada Tuhan? Berdoa nggak? Enggak ya, mungkin mereka nggak berdoa tapi mereka selalu mengadu ya, mereka selalu bersungut-sungut misalnya. Orang Israel itu bukannya berdoa kepada Tuhan gitu misalnya. Bahwa mereka datang kepada siapa? Adik-adik tahu datang kepada siapa? Kepada Musa tentunya ya. Kepada Musa dan Harun gitu misalnya. Bahwa mereka datang ya misalnya kepada Musa. Orang Israel mereka datang bahwa mereka mengatakan bahwa kami sudah habis makanan, kami kelaparan, anak-anak kami kelaparan misalnya. Kami bisa mati di padang gurun. Nah itu yang dilakukan oleh orang Israel. Orang Israel tidak pernah berdoa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan gitu misalnya. Seringkali mereka melihat bahwa keadaan mereka hanya memikirkan apa sih adik-adik? Perut mereka gitu misalnya. Mereka hanya memikirkan bahwa mereka lapar. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sudah melakukan banyak sekali mujizat yang di dalam di kehidupan orang Israel, kehidupan bangsa Israel. Ingat nggak adik-adik bahwa Allah memberikan tanda bahwa Allah memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Ada dua hal yang misalnya adik-adik ingat enggak? Ada kalau siang hari itu supaya mereka tidak kepanasan, apa yang diberikan Allah bagi orang Israel? Ingat enggak? Tiang awannya adik-adik ya. Kan kalau di padang gurun pasti teriknya matahari ya terasa pasti lebih panas gitu misalnya. Karena kan tidak ada pohon di sana gitu misalnya. Jadi hanya padang pasir gitu misalnya. Dan Allah memberikan tiang awan misalnya. Ketika tiang awan itu ya yang membuat orang Israel bisa berjalan gitu misalnya. Dan itu adalah pimpinan langsung dari Tuhan. Allah yang memberikan bagi mereka. Allah yang memberikan tiang awan bagi orang Israel. Nah ingat kalau malam hari. Kan kalau di padang gurun kan tidak ada lampu ya. Tidak ada, kalau zaman dulu nggak ada kayak sekarang gitu ya. Listrik gitu misalnya. Zaman dulu misalnya tidak ada gitu adik-adik misalnya. Pasti gelap gulita ya. Tapi Allah memberikan mereka tiang api. Supaya mereka bisa, kalau mereka berjalan di malam hari, supaya mereka bisa melihat ya, kelihatan bisa jalan. Kalau mereka kedinginan juga jadi ada tiang api yang memberikan kehangatan bagi bangsa Israel misalnya adik-adik misalnya. Tapi adik-adik kembali lagi bahwa bangsa Israel ada bangsa yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Seringkali bahwa Tuhan sudah menyatakan mujizat bagi mereka, tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka kembali tidak percaya kepada Tuhan. Nah, berulang-ulang kali itu yang dilakukan oleh umat Israel. Bahwa mereka seringkali tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, tadi ketika bahwa saat orang Israel sudah kehabisan stok makanan mereka ya, yang mereka bawa dari Mesir, misalnya tidak ada lagi roti mereka sudah habis gitu ya. Dan mereka hanya memikirkan bahwa anaknya lapar. Mereka lapar gitu misalnya. Jadi itu yang dipikirkan oleh orang Israel dan mereka mengatakan kepada Musa bahwa mereka lebih baik tinggal kembali di Mesir gitu misalnya, bahwa di sana mereka bisa makan daging gitu misalnya, bisa makan makanan enak gitu misalnya, tapi bahwa hidup mereka kan di sana menjadi misalnya tidak enak gitu misalnya, tapi mereka malah pingin kembali ke Mesir gitu. Itu yang dilakukan oleh orang Israel. Nah, ketika Musa mendengar keluhan dari orang Israel, Musa itu berdoa ya kepada Tuhan ya adik-adik ya, karena bahwa Tuhan sendiri yang memerintahkan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Tentunya bahwa Musa berdoa ya, berbicara kepada Tuhan gitu misalnya, bahwa mereka sudah bersungut-sungut ya kepada Musa dan Harun gitu misalnya. Dan Musa menyampaikan apa yang menjadi misalnya sungut-sungut orang Israel kepada Tuhan gitu misalnya. Tentunya Tuhan pasti ya sanggup ya memelihara mereka gitu. Tuhan sanggup memberikan ya makanan bagi mereka gitu misalnya. Akhirnya pada suatu pagi ya, pada pagi hari misalnya bahwa Allah berjanji bahwa Allah akan memberikan misalnya langsung mereka misalnya roti gitu ya, misalnya dengan misalnya yang akan Tuhan kirimkan kepada orang Israel ya. Mungkin saat mereka tidur, bahwa saat mereka bangun pagi mereka sudah melihat bahwa mereka keluar dari mungkin tenda mereka melihat bahwa ada misalnya
satu misalnya mana ya, misalnya di mana sudah penuh, misalnya dilihat misalnya seperti kayak embun gitu ya, misalnya bahwa mereka melihat bahwa oh ini apa, misalnya mereka bertanya-tanya gitu, misalnya ini apa, terus misalnya mungkin mereka bertanya kepada Musa bahwa ini adalah mana, misalnya yang Allah janjikan kepada orang Israel gitu, misalnya bahwa Allah akan memberikan mereka setiap hari gitu, misalnya, dan misalnya Allah mengatakan bahwa orang Israel harus mengambil mana itu secukupnya untuk satu hari, tidak boleh harus banyak-banyak gitu, tapi cukup untuk satu hari itu, karena tiap hari bahwa Allah akan memberikan mereka mana gitu, tiap hari mereka akan diberikan mana yang baik, misalnya yang baik, misalnya pagi hari bahwa Allah akan berikan lagi bagi orang Israel gitu misalnya. Jadi mereka harus mengambil secukupnya untuk keluarga mereka gitu, untuk hari itu saja gitu misalnya. Nah adik-adik ingat enggak bahwa ketika mereka sudah misalnya bahwa mereka bangun, misalnya bahwa mana itu rasanya seperti kue madu ya adik-adik ya, misalnya kue madu, dan dengan mana itu juga orang Israel bisa mengolah, misalnya membuat mungkin roti yang lain gitu, yang mungkin khas waktu orang Israel di sana gitu, misalnya bahwa bisa membuat dari mana yang diberikan Allah bagi orang Israel gitu misalnya adik-adik ya. Nah adik-adik misalnya bahwa ingat bahwa seringkali bahwa orang Israel tidak percaya, misalnya mereka tidak misalnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa karena Tuhan yang sudah memimpin mereka, membawa mereka keluar dari Mesir lewat berbagai misalnya mungkin tantangan ya di hadapan mereka gitu misalnya. Ingat nggak sebelumnya kan kita lihat misalnya bahwa mereka kan misalnya harus menyeberangi satu laut gitu, misalnya Laut Merah gitu misalnya, bahwa kalau hanya mereka berenang, mungkin gak mereka bisa sampai ke seberang gitu misalnya. Tidak mungkin ya, tetapi Allah punya cara gitu. Tadi Allah mengeringkan laut, Allah membelah air laut menjadi misalnya terbagi dua gitu misalnya gitu, dengan angin yang kencang gitu misalnya. Dan orang Israel itu bisa berjalan di tanah yang kering. Tapi mereka tidak pernah ingat bahwa apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Karena orang Israel adalah orang yang tegar tengkuk, mereka keras kepala, mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan misalnya adik-adik ya, misalnya, dan selalu mereka bersungut-sungut ya, misalnya mereka selalu berkeluh kesah gitu, misalnya mereka tidak pernah bersyukur, misalnya bahwa orang Israel tidak pernah bersyukur kepada Tuhan gitu, misalnya mereka tidak pernah berterima kasih mungkin kepada Tuhan gitu, misalnya bahwa Tuhan sudah memberikan banyak sekali pertolongan di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang sudah memimpin mereka, Tuhan sudah memberikan juga tadi bahwa tiang awan, tiang api gitu misalnya waktu malam hari, tapi mereka tidak pernah ingat bahwa semua itu Allah berikan bagi mereka, bahwa bukti itu bahwa Allah yang memimpin mereka langsung gitu misalnya, untuk mereka misalnya akan pergi ke satu negeri yang telah dijanjikan Allah, yaitu tanah perjanjian gitu ya adik-adik ya. Dan hari itu misalnya bahwa setelah mungkin Tuhan juga tidak hanya memberikan mereka juga misalnya mana ya adik-adik, tapi juga Tuhan memberikan ya misalnya daging ya, misalnya Tuhan juga memberikan burung puyuh bagi orang Israel gitu misalnya, bahwa supaya mereka juga bisa makan daging gitu misalnya. Tetapi kembali lagi bahwa orang Israel adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa seringkali mereka kalau ada masalah mereka melupa Tuhan gitu misalnya. Kalau ada lagi tantangan di hadapan mereka, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak akan misalnya sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat Allah, kuasa Allah sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan mereka, misalnya adik-adik ya. Nah, adik-adik misalnya kalau kita melihat bahwa di mana misalnya bahwa mereka sudah dikenyangkan gitu, misalnya mereka sudah kenyang, mereka bisa makan roti gitu, misalnya lewat misalnya mana yang Allah berikan setiap hari dalam kehidupan mereka gitu, misalnya mereka bisa kenyang gitu misalnya, dan mereka tidak pernah mungkin bersyukur kepada Tuhan gitu misalnya, tapi selalu ada sungut-sungutnya, selalu mereka berkeluh kesah kepada Tuhan dan tidak pernah bersyukur gitu misalnya. Dan hari ini kalau kita mulai melihat bahwa Tuhan ingin mengubah misalnya hati orang Israel supaya mereka itu memiliki iman yang hidup ya, misalnya supaya mereka tetap percaya, supaya mereka bahwa mempercayai Allah dengan segenap hati mereka gitu, dengan sungguh-sungguh gitu misalnya, supaya mereka itu tidak bimbang gitu misalnya saat ada masalah yang terjadi di hadapan mereka, biarlah mereka boleh tetap melihat dan memandang kepada Tuhan gitu misalnya.
Adik-adik boleh buka di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 32 misalnya, bahwa Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti sejati, roti hidup misalnya, yang tidak membuat orang akan lapar lagi kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu misalnya. Nah, adik-adik misalnya hari ini bahwa kebenaran apa sih yang kita boleh dapatkan hari ini belajar dari bangsa Israel ya adik-adik ya. Misal hal yang pertama bahwa umat misalnya Allah itu membutuhkan tadi bahwa mana ya, misalnya roti gitu, misalnya supaya mereka hidup gitu misalnya. Dan tapi Allah juga yang memberikan apa yang misalnya kebenaran yang berikutnya bahwa Allah memberikan mana langsung bagi orang Israel ya. Allah sendiri yang memberikan mana ya, misalnya memberikan mana ya, misalnya supaya orang Israel itu bisa makan gitu misalnya. Terus Allah juga memelihara umatnya setiap hari ya. Bahwa kebenaran firman Tuhan bahwa Allah juga memelihara umatnya setiap hari gitu misalnya. Allah yang memelihara mereka gitu misalnya. Dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka perjalanan yang begitu panjang di padang gurun ya, untuk mereka pergi ke suatu tempat ya, yaitu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan Allah gitu misalnya kepada orang Israel, kepada umat Israel gitu misalnya. Dan Allah juga menginginkan kebenarannya juga misalnya bahwa Allah menginginkan orang Israel itu mempercayai Allah misalnya, mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, dan untuk mereka juga diajar untuk selalu bersyukur ya kepada Tuhan. Nah, adik-adik misalnya, adik-adik di rumah misalnya selalu bersyukur enggak? Selalu berterima kasih enggak kepada Tuhan ya? Ya, kita harus ya selalu bersyukur ya. Kalau kita boleh masih bisa makan, mungkin 3 kali sehari gitu, itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur, apapun yang kita makan hari itu kita tetap bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan kita seperti orang Israel ya. Kalau tidak ada mungkin telurnya atau tidak ada ikannya atau tidak ada ayamnya ya, lauknya misalnya untuk makan, adik-adik misalnya bersungut-sungut, tidak ya, tidak boleh seperti itu. Adik-adik bersyukur ya, apapun yang mungkin ada hari itu yang adik boleh makan di rumah, misalnya yang disiapkan oleh mungkin papa mama gitu. Misalnya adik-adik tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Biarlah mungkin makanan itu menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kita gitu. Dan kita boleh lewat tubuh jasmani kita boleh memuliakan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kita tidak mau seperti orang Israel ya. Tapi kita mau anak-anak Tuhan yang tetap boleh bersyukur ya. Apapun yang terjadi hari itu kita tetap bahwa mengasihi Tuhan, mempercayai Tuhan. Sekalipun saat ini keadaan yang sulit ya, dan kita tetap boleh melihat bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Demikian mungkin hari ini cerita firman Tuhan. Adik-adik kita mau menjadi anak-anak yang boleh mempercayai Allah di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Adik-adik kita akan menghafal ayat hafalan kita pada pagi hari ini di dalam Mazmur 143 ayat 10 ya. Adik-adik boleh baca di rumah ya. Mazmur 143 ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Nah itu ayat hafalannya untuk minggu depan ya. Adik-adik jangan lupa, yang sudah lama ya Om tadi mengingatkan kembali, ada di antara adik-adik yang tidak rutin ya menghafal ayat hafalan gitu. Misalnya adik-adik boleh rajin ya, menjadi anak yang rajin, anak-anak yang sungguh-sungguh ya menghafal ayat firman Tuhan. Dan kirimkan kepada guru-guru kelas masing-masing ya. Mungkin di kelas Indria Pratama atau misalnya di Madya Tunas gitu ya. Dan mungkin di Madya Tunas beda ayat hafalannya gitu ya. Tapi kalau adik-adik di Indria Pratama kan sama ayat hafalannya. Adik-adik boleh rajin ya. Om tadi mengingatkan kembali, ayo misalnya semangat adik-adik menghafal ayat hafalannya ya. Tadi di Mazmur 143 ya, ayat 10a. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu ya, sebab Engkaulah Allahku. Itu misalnya ayat hafalan kita pada minggu depan ya. Misalnya adik-adik boleh hafal ayat hafalannya dan kirimkan videonya di koordinator guru kelas masing-masing ya. Oke, kita akan berdoa dan sekaligus dengan doa berkat. Adik-adik boleh tunduk kepalanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur
Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberikan pengertian bagi kami. Kami sudah belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kami tidak mau seperti orang Israel yang selalu bersungut-sungut kalau ada masalah yang dihadapi mereka. Tapi kami mau menjadi anak-anak yang selalu bersyukur kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan bahwa Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kami, sanggup memimpin kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami belajar dari kehidupan orang Israel. Kami tidak mau seperti orang Israel yang selalu bersungut-sungut, tapi kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kami kembali. Biarlah firman-Mu boleh Engkau meteraikan dalam kehidupan adik-adik kami, agar firman-Mu itu tidak berlalu dalam kehidupan mereka, tapi Roh Kudus-Mu yang menumbuh, yang membuat mereka menjadi anak-anak yang berbuah-buah di dalam Engkau Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Adik-adik boleh mengangkat tangannya, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Berkat penyertaan Tuhan mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat.